Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jika ditanya siapa yang kita sembah, tentu kita semua akan sepakat bahwa kita menyembah Allah. Dialah yang kita sembah. Tetapi jika kita mengamati keseharian kita, benarkah kita sungguh-sungguh menyembah Allah? Bukankah kita terlihat lebih asik menyembah kepentingan diri kita sendiri? Kita terlihat lebih asik untuk menyembah keinginan kita sendiri? Dan bukankah kita lebih asik menyembah ambisi kita sendiri? Kita perlu menyadari bahwa kesombongan paling besar dari manusia adalah ketika ia mengatasnamakan Allah untuk memperjuangkan ambisi, untuk memperjuangkan keinginan dan kepentingannya. Kita mudah sekali merujuk pada kitab suci dan sedikit-sedikit menyebut nama Allah. Tetapi ujung-ujungnya hanya untuk memperjuangkan ambisi, keinginan, dan kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok. Bagi saya ini adalah bentuk kerasukan tingkat dewa. Dan ini adalah indikasi paling jelas dari kemabukan agama. Siapa yang bisa mengalami itu? Atau pemeluk agama mana yang bisa mengalami itu? Semua pemeluk agama berpotensi atau bisa mengalami itu. Ketika sebuah institusi agama tidak pernah mengevaluasi pengajaran, tidak berani untuk mengevaluasi setiap produk yang dihasilkannya, maka agama itu akan berdiri paling depan dalam jajaran agama-agama yang menyumbang penganut-penganut paling egois di muka bumi ini. Kita kembali pada pertanyaan siapa yang kita sembah dan kita menjawab Allah yang kita sembah. Maka semestinya konsekuensi nyata dari jawaban kita itu adalah kita harus menundukkan diri 1 kali 24 jam di hadapan Allah. Tetapi apa artinya kita menyembah Allah jika kita tampil dan merasa lebih Allah daripada Allah? Apa artinya kita menyembah Allah jika pergerakan kita seakan-akan mendahului Allah? Contohnya, menghakimi orang lain, melenyapkan sesama, bahkan membunuh orang. Saya ingin berpesan secara khusus untuk setiap orang Kristen yang juga bisa berlaku seperti itu. Kita memiliki Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus itulah kita mengalami dan mengenal Allah. Rujukan sempurna tentang peri hidup manusia, yaitu Yesus Kristus. Rujukan sempurna akan Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Ketika kita berujar bahwa kita menyembah Allah, maka mau tidak mau, kita harus selalu merujuk kepada Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Malah lebih dari sekedar merujuk, kita harus bersatu dan tinggal bersama dengan Dia. Dalam perspektif kita sebagai orang beriman Kristiani, praktek beragama yang isinya atau yang muatannya menyimpang dari apa yang kita alami dan apa yang kita kenali dari Yesus Kristus, itu adalah praktek beragama yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa. Berdosa itu artinya kita terpisah dari Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, beragama yang sejati adalah beragama yang membuat kita semakin menyatu dengan Allah. Tetapi apa ukuran bahwa kita bersatu dengan Allah? Jika kita puas dengan apa yang kita perjuangkan, bertanyalah apakah kepuasan kita itu menyenangkan Allah atau tidak. Jika kita bangga dengan segala taktik, dengan segala politik yang kita perjuangkan demi keberhasilan, bertanyalah apakah kebanggaan dan kepuasan itu menyenangkan Allah. Jika perjuangan, jika taktik dan politik yang kita jalankan dengan mengatasnamakan Allah justru membuat orang lain merasa terancam, justru membuat orang lain terdiskriminasi, justru membuat orang lain terinjak-injak, bahkan terbunuh. Benarkah itu kehendak dari Allah? Benarkah itu perjuangan atas nama Allah? Jangan sampai itu hanya pembenaran dari egoisme kita sendiri. Karena itulah, saudara-saudari, mari kita selalu waspada. Jangan sampai dengan beragama kita malah terpisah dari Allah. Jangan sampai beragama adalah cara setan untuk menjauhkan kita dari Allah. Setan sangat lihai dan mampu menciptakan konsep-konsep palsu mengenai Allah.
Saya menutup tayangan ini dengan kembali berpesan untuk kita umat beriman Kristiani. Mari berpegangan kepada Yesus Kristus. Mari tinggal di dalam Yesus Kristus. Mari berjuang untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Setan kehilangan sengatnya saat kita hidup bersama, saat kita tinggal, dan saat kita menjadi seperti Yesus Kristus. Setan bisa berbuat apapun kecuali satu hal, yaitu setan tidak mampu menjadi seperti Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.